Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faisal Hamdi dari kelas 5 SIA 9 di mata kuliah Komunikasi Data dan Cisco, dan saya berasal dari Universitas Swasta STMIK Triguna Dharma Kota Medan. Di sini kembali lagi ke channel saya MFA Channel. Di sini saya akan membagikan tutorial ataupun juga menyelesaikan tugas saya skill dari Cisco, yaitu skill integration challenge network planning and interface configuration, yaitu berada di 10.7.1 atau 10.7.1. Nah, oke, langsung saja kita kerjakan. Yaitu yang pertama, di sini kita disuruh membuat topologi seperti ini, seperti sebelah kiri kita. Di sini kita akan mengerjakannya. Kemudian kita implementasi ke sebelah kanan, sebelah sini di Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja. Kita ingat-ingat dulu sebelah kiri bagaimana gambarannya, posisinya, kemudian harus sama, tidak boleh ada yang beda. Jadi kita hayati dulu modulnya, kita perhatikan, kemudian kita implementasikan. Oke, langsung saja. Dan yang pertama kita akan menyusun dari switch pertama. Terserah mau dari mana, yang penting letak dari posisinya sama semua, tidak ada yang berbeda. Jangan sampai berbeda karena bakal bingung ntar. Oke. Di sini bebas mau bagi yang mana, mau SW1, PC1, PC SW2 atau terserah. Oke. Langsung saja. Kita letak di bawah sini. Nah, ini satu C-nya. Oke, setelah kita selesaikan bentuk tampilannya sudah sama posisinya seperti ini. Nah, kita lihat dulu, kita jauhin sedikit. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, posisi ini sama dengan posisi yang ini, posisi yang ini sama dengan yang ini. R1, R3, R2 routernya, S2-nya di sini, kemudian SW2B-nya di sini. Oke, setelah itu kita masuk ke soalan pertama, yaitu soalan pertama kita yang ini, kita disuruh menghubungkan kabel dengan perangkat-perangkat yang sudah diimplementasikan. Oke, di sini sudah ada petunjuknya yang ini, hostname-nya, interface-nya, connect-nya kemana, interface-nya ke berapa. Nah, untuk R1-nya, kalau dia menggunakan FE 0/0 berarti dia menggunakan flash internet. Kalau dia S0 berarti dia menggunakan kabel BTE
menggunakan kabel DCE ya, kabel DCE. Nah, oke, langsung saja kita ikutin ya. Untuk R1-nya kita pasangkan kabel kabel strike. R1 ke fast 0. Oke. Salah port. Salah. Mari ke SW1. Nah, kemudian yang nomor 2 R1-nya ke R2. Berarti dia menggunakan kabel DCE. Menggunakan nolnya, serialnya ke serial 00. Oke. Kemudian untuk R1-nya juga ada lagi ke R3-nya menggunakan serial 01 ke SW 01 serial 01 ya, mari. Kemudian untuk R2 ke SW 2A, dia harus pakai strike. Kita berurut saja ke FE, SW 2A ke FE1. Oke. Kemudian untuk R2-nya lagi untuk ke R3-nya pakai DCE. Begitu juga, tinggal ikuti petunjuk saja. Ke serial 01-nya ke serial 00. Harus sama ya. Kemudian R2 ke SW 2B menggunakan strike post internet 01. Oke. Post internet 01. Kemudian yang R3-nya memakai sama strike juga ke SW 3 kan 0, dan sini. Kemudian yang bawah ke switch-nya, untuk switch menggunakan strike semuanya, kabel strike-nya SW1 ke PC1 pakai yang FI fast internet 2. Kemudian ini ke PC fast internet. Oke. Untuk di PC tidak ada pilihan lain karena dia cuma satu. Kemudian SW2 switch 2A pakai yang nomor 2 ke PC 1B menggunakan internet. Yang ini juga sama, yang 2B sama juga pakai yang nomor 2 ke server Eagle server post internet. Oke, satu lagi ini sama juga 02 Oke, kita lihat hasilnya sementara dan skornya. Kita lihat skornya sementara sudah mencapai berapa persen. Oke, sudah komplitnya 46%. Ini masih pengkabelan saja, belum kita sambungkan dari satu ke yang lainnya. Oke, itu saja kita masuk ke soal nomor 2. Di sini saya mendapatkan bahasa Indonesianya. Untuk menetapkan skema pengalamatan. Artinya pengamatan pun bisa, untuk mengimplementasinya juga bisa. Kita persiapkan posisi. Nah, Anda diminta untuk menetapkan ruang alamat yang diberikan 192.168.1.0/24, yaitu 7 jaringan total yang diperlukan. Artinya kita dibagi 7. Oke. Menetapkan jaringan dalam urutan menurun dalam jumlah host yang dibutuhkan untuk menggunakan ruang halaman yang efisien.
gunakan bagan-bagan berikut. Nah, di sini R1-nya telah dibagi menjadi 60 host, R2-nya 10 host dan ada F1-nya 30 host dan F3-nya ada 7 host. Sisanya itu kita pakai 22 host saja. 222 R1-nya ke ini, alamat pertamanya menjadi 2. Oke, langsung saja kita implementasikan. Kita implementasikan di sini. Nah, ini telah ada artinya soal nomor 2 tadi. Oke. Di sini saya mendapatkan, setelah saya hitung di sini di Excel, saya hitung 60 host, alamatnya berapa, kemudian untuk R1-nya alamatnya berapa, untuk R2-nya berapa, dan seterusnya berapa. Jadi kita implementasikan saja. Nah, di sini kita isikan untuk R1-nya IP-nya itu dengan alamat 192.168.1.0, kemudian max-nya kita gunakan 192. 192, kemudian siarannya itu ada di 192.168.1+63. Itu untuk IP address-nya, kita gunakan itu. Oke, langsung saja. Kita isi, kemudian kita masuk ke bagian pas internet. Nah, di sini kita isikan alamat IP yang tadi setelah kita bagi tadi menjadi 192.168.162 karena kita pakai yang paling tinggi. Yang paling tinggi di 192.168.1.0. Oke, untuk subnet mask-nya di sini ada. Tadi setelah saya perlihatkan subnet mask-nya ada ini 255, 255, 225, 255, 255, 192. Nah, 92 berarti subnet mask-nya 192. Oke, langsung saja kita tadi ini berarti subnet mask-nya 192. Kemudian kita on kan. Nah, sudah naik menjadi 49%, tadi yang 47%. Oke. Kita tutup, kemudian kita isi lagi di bagian ke R3. Untuk serialnya bisa kita isi sekalian untuk serialnya di R1 ya. Untuk serial DCE-nya bisa kita isi sekalian, yaitu dengan alamat 192.168.1.129. Kenapa 129? Karena kita bisa menggunakannya 129. Kenapa kita bisa menggunakannya? Karena alamat dari hostnya yang 60 itu rentannya mencapai 192. Oke, kita isi saja alamatnya. Kemudian subnet mask-nya ada 252. Alamatnya ada di 252. Error ya, karena salah. Mungkin kita ulangin. 192.168.1.129. Maksudnya 252. Kemudian kita tekan. Oke. Kemudian kita ganti setnya menjadi 54.000. 56.000. Sudah naik menjadi 53%. Kemudian untuk serial 01-nya juga kita isi sekalian menggunakan alamat IP 192.168.1.029.
Yang penting jangan keluar dari rentan 192 1 sampai 62. Jangan keluar dari itu. 1 pakai 133. Jadi ini juga sama 252, kemudian kita rubah juga menjadi 54.000. 56.000 maksud saya, 56. Kemudian kita on kan. Naik menjadi 58%. Kemudian untuk yang diisi selanjutnya yaitu R2. Untuk di R2 kita menggunakan alamat, kita isi IP-nya pertama di fast internetnya dulu, kita menggunakan IP 192.168.1.1110. Karena tadi di R2 alamat IP-nya sudah kita hitung jadi 1.1.10. Ini batasnya 1.1.10. Nih, untuk R2-nya di sini ada. Kemudian subnet masknya yaitu 240. Oke. Kita kembali lagi ke sini. Kemudian di sini untuk subnet masknya 240. Kita on kan. Oke, berarti bisa. Kemudian kita isi yang fast internet 01. Untuk yang 01-nya kita isi menjadi 192 168 1.94. Kemudian alamat subnet masknya yaitu menggunakan alamat 224. Kita on kan. Bisa mencari naik menjadi 65%. Kemudian untuk yang serial kosongnya kita isi juga menjadi 192 168 1.130. Kemudian subnet masknya menjadi 252. Kemudian kita on kan. Nah, naik jadi 68%. Kemudian untuk yang serial 01-nya juga sama, kita isikan 192 168 1.137. Kemudian 25 kita rubah menjadi, untuk kita lihat tadi 137 berarti di alamat 252. Kita setting karena kita tadi disuruh setting clock rate-nya, kita setting menjadi 56.000 seperti semuanya. Untuk DCE kita rubah menjadi 56.000. Kemudian kita on kan. Naik menjadi 73%. Selanjutnya untuk yang di R3 sama. Di R3 juga kita konfigurasi IP-nya. Yang pertama di fast internetnya kita isi menjadi 192 168 1.126. Kita pakai 126, kemudian maksudnya 240. Sebenarnya kalau udah begini sudah enak hitungnya. Oke. Dari 75%. Kemudian untuk serial 0-nya kita isi juga sama-sama 192 168.1.130. 130. Kemudian jadi 252. Subnet masknya 252. Kita on kan. Jadi 78%. Oke.
Kita tes dulu apakah benar atau tidak. 78%. Untuk serial 0-nya atau serial 1-nya kita isi juga. Jadi 192 168 134 192 168 1.134. Submit masnya kita menggunakan 252. Kita set on. Setelah naik jadi 79%, kemudian kita setnya tidak usah kita set lagi, kita tutup. Sudah menjadi 82% kompletnya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mengisi PC, yaitu ini use following rules, yang artinya kita lihat bahasa Indonesia kan ada nih, gunakan aturan berikut untuk menetapkan alamat PC. PC akan menggunakan alamat host pertama di subnet server yang menggunakan alamat kedua sampai terakhir subnetnya. Oke, langsung saja kita ikutin petunjuknya di sini, langsung ke PC-nya saja. Yaitu pertama kita di PC 1A, yaitu kita desktop, kemudian kita isi IP-nya menjadi kita buat static 192 192.168.1.1, alamat PC satunya 1.1, kemudian subnet masknya di 192. Untuk default gateway-nya kita menggunakan 192 168 1.62. Oke, kita tutup. Nah, jadi 84%, 85% sekarang. Oke, selanjutnya ke PC PC 1C. PC 1C kita isikan di sini. Kita isi IP-nya buat static. Oke, kita isi IP-nya menjadi 192.168.1.113. Ini sebenarnya IP untuk PC-nya bebas mau berapa saja, yang penting subnet masknya kita bantu. Subnet masknya harus benar karena harus sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh modul. Kita pakai 240 belakangnya. Kemudian untuk 192-nya, untuk gateway-nya kita pakai 192 168 1.126. Oke, kita tutup. Jadi 88%. Kemudian selanjutnya kita konfigurasi PC 1B-nya sama seperti tadi. Desktop, IP konfigurasi kita buat static 192 168.1.97. Kita kasih alamatnya, subnet masknya 240. Kemudian 192 default gateway-nya 168 1.110 nah, oke, udah 91% sudah. Kemudian kita isi eagle servernya, alamat IP eagle-nya kita desktopkan, kita statikkan. Kemudian kita isi alamatnya 192 168 192. Kemudian alamat itunya 224 alamat maksudnya. Kemudian default gateway-nya 192 168
194. Kemudian kita tutup. Oke, masih 94%. Masih 94%. Kita lihat apa saja yang kurang. Kita cek result. Seharusnya sini sudah selesai ya. Oke. Yang pertama ada di fast Ethernetnya, IP addressnya. Kemudian ada di tipe-nya, di fast di router satunya, ini router satunya. Di switch satunya incorrect, masih salah. Dan masih banyak juga yang salah. Di R3-nya, di serial 0-nya juga. Kemudian di switch satunya juga, di connection flash internetnya masih salah juga. Oke, kita bisa benerin, tinggal kita lihat saja. Terus, oke, yang pertama tadi salah ada di tidak ingat, di eagle-nya, kemudian di alamat IP-nya, kemudian di R1-nya. Oke, kita langsung ke eagle-nya dulu. Di sini alamat IP-nya sepertinya salah, kita buat static. Kita isi kembali. Salah di alamat IP-nya. Oke, 192.168.1.93. Dipakai alamatnya 224, kemudian gap-nya 92.168.1.94. Oke, apakah benar atau masih salah? Kita cek dulu. Masih, ternyata benar, naik 95. Kita cek apakah di eagle masih salah, dan ternyata benar. Oke, kita langsung saja ke R1-nya, yaitu connection to the fast internet. Di R1-nya mungkin ada salah di link SW1-nya, di connection fast internetnya. Oke, langsung saja kita ke R1. Salah di sini. Kita cek dulu apakah salah atau benar. Oke, masih sudah benar yang di fast internetnya. Kemudian yang di serialnya, serial 00 ya. Untuk serial 00-nya kita masih 129, masih sama. Benar, masih benar. Kemudian menjadi 56.000, ini masih benar. Kita perhatikan lagi mana yang masih salah. Kemudian di serial 01-nya. Nah, di sini kita lihat apakah masih salah juga. Saya cek dulu. Oke, benar. Masih. Oke, yang salah masih kita lihat di mana saja yang salah. 95%. Oh, sorry. Sepertinya di sini ya, di SW1-nya yang salah. Kita lihat dulu. Ini dia tidak jalan di sini ya. Kita cek dulu apakah benar. Seharusnya itu sudah benar ya. Seharusnya kita benerin dulu. Apakah salah letak pas internetnya apa gimana? Ntar kita
cabut dulu, kita buang dulu kabelnya. Sorry, salah. Kita hilangkan dulu kabelnya. Oke, kita sambung lagi, kita ulangin. Di sini kita menggunakan flash internet 00 ke R1. Oke. Kemudian kita isi. Sudah 98%, artinya sudah benar. Nah, kita cek lagi mana yang masih salah. Nah, di R1 tadi salah ya, sekarang udah dicentang semua hijau. Yang masih salah di R3. Yang di R3 di serial 00-nya. Jadi kita benerin di R3-nya di sini di serial 00-nya, ingat di serial 00-nya. Jadi itu petunjuk di mana kita salah. Serial 00 dah. Berarti di sini masih ada salah di alamat IP-nya. Jadi kita lihat dulu alamat IP-nya. Yang benar itu ada di alamat 192.168.134 ternyata di alamat serial 001-nya. 001-nya ini 134, oke. Di serial pertamanya dia menggunakan 138. Di 138. Kita tutup, apakah dia naik 138 di 100%. Nah, berarti di alamat 138 berhasil mencapai 100% completionnya atau complete-nya. Kita cek apakah masih ada yang merah atau tidak. Nah, ini kita lihat, dan ternyata sudah benar semua. Oke, kita close. Kita akan coba kirim pesan seperti ini. Seperti ini dari alamat ini, dari PC 1 ke PC 1A. Kita progresnya, pilot kita tekan 2 kali jadi successful. Kemudian kita dari server ke PC 1B ke server. Kita lihat progresnya, pilot tekan jadi successful. Oke, itu saja tutorial dari saya menyelesaikan skill challenge integration and interface konfigurasi dari Cisco 10.7.1 atau 10.1.7.1. Oke, dari saya sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, sedikit kurang jelas penjelasannya, saya mohon maaf. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, komen, dan share apabila video ini bermanfaat. Terima kasih.